Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul nyawiji wonten ing Masjid At-Taqwa wonten ing duka ngentak napa kadipira niku? Kadipura. Yen kadipira niku teng kidul tinggal nggih. Kidul iki kadipura. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Faiz Al-Hanafi atau Faizal Hanafi nih. Kula tinggalnya di Wedo Martani nanging akeh sisih paling kidul, Wedo Martani paling selatan. Niku kirang langkung 2 kilo dari sini ya. Leres ya 2 kilo. Oh lebih 2 kilo, lebihnya beberapa kilo ya. Insyaallah pada kesempatan enjang punika kita akan sedikit mencas hati kita, kemudian kita sedikit menambah kadar keimanan kita yang awalnya cuma segini, kita tambah jadi segini ya. Biar segini diisi segini lagi, diisi dan iman kita terus bertambah. Karena menapa? Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu tidak bisa mboten saged kita pungkiri bahwasanya iman kita itu akan bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan apa? Ketaatan ya. Kayak gini kan kita jadi taat toh, insyaallah hadir ke majelis ilmu jadi taat, iman kita bertambah dan yang kusubi bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dari itu kemaksiatan kita yang sudah kita jalani itu kita hapus dengan ketaatan. Nah, insya Allah kita di sini akan membahas tentang salah satu atau salah dua ilmu, di mana ilmu tersebut akan membawa kita terhadap amalan ya, mempengaruhi amalan-amalan kita. Kalau kemarin saat ini temanya apa ya baiknya? Mungkin temanya yang paling enak, paling ringan dan bisa kita langsung cakni atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 amalan, mungkin sudah sering dengar ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya ya. Ada yang tahu 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya? Salah satunya napa? Nggih Bu, pripun Bu? Ilmu yang bermanfaat, 2 lagi anak yang soleh, 1 lagi amal jariah. Masya Allah, barakallahu fikum. Terus ada 3 amalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza mata insan, atau dalam riwayat lain idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Jika meninggal manusia atau anak Adam itu akan terputus akan terputus semua amalannya. Jadi amalan yang kita lakukan selama di dunia itu akan terputus ketika kita meninggal.
Setelah itu tidak ada amalan yang menyertai kita kecuali 3 perkara, kecuali 3 amalan. Ada yang mengatakan 7 amalan, tapi 7 itu masuk ke dalam 3 amalan tersebut. Amalan yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Napa niku sedekah jariyah? Sedekah ingkang amali atau sedekah kita itu tidak akan terputus. Misal kita membangun masjid, kita ikut andil dalam pembangunan masjid, kita ikut sedekah itu tidak serta-merta dengan harta, Bapak Ibu. Kita menyedekahkan diri dalam artian kita menyedekahkan tenaga kita, itu insya Allah juga termasuk sedekah. Tergantung niat kita. Jadi kita bisa menyedekahkan, kalau yang nggak punya harta, kita bisa menyedekahkan diri atau menyedekahkan tenaga kita. Nah itu shadaqatun jariyatun. Kemudian membangun masjid, kita ikut andil membangun masjid. Nah, tapi tidak cuma membangun saja ya, jangan membangun masjid mawon, tapi juga memakmurkan masjid. Salah satu memakmurkan masjid ya seperti ini menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengaosan. Insya Allah rutin ya, mriki Pak, pengaosan wonten masjid niki insya Allah rutin. Nah niku dihadiri. Nanti ketika kita hadir, kita akan mendapatkan amalan yang kedua nanti, ilmu yang bermanfaat. Tadi yang pertama sedekah jariah, membangun masjid. Selain membangun masjid apa? Mengairi sungai, mengairi sabin. Kalau di sumur, membangun sumur itu juga termasuk sedekah jariah. Utsman bin Affan ya, salah satu sahabat itu kan sampai membeli sumur. Nah, Masya Allah ya, amalannya itu membeli sumur untuk disedekahkan kepada kaum muslimin. Dan sampai sekarang sumur itu masih bermanfaat. Bagaimana amalannya? Bagaimana sedekahnya? Pahalanya mengalir terus menerus. Dari sumur yang digunakan, sekarang sudah digunakan beberapa puluh juta, mungkin ribu orang. Mungkin kita yang berkunjung, insya Allah semoga Allah mudahkan kita berkunjung ke Mekah Madinah untuk haji maupun umroh, amin. Nah, tadi pahala dari membangun sumur atau menggali sumur untuk kita sedekahkan, Masya Allah tinggi sekali. Tapi yang paling mudah kalau di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya di Kulon Progo maupun di Gunung Kidul pipanisasi, sedekah air. Nah, kalau kita mempunyai kelapangan rezeki, mempunyai rezeki yang banyak, tidak ada salahnya raketong 1000-2000 ikut andil dalam bersedekah. 1000-2000 itu nilai yang tidak sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan 100-200 rupiah apa tesih wonten gadah 50 rupiah menawi, itu pun tidak insya Allah tidak akan sia-sia. Walaupun hanya segitu kita masukkan peluntung, nggo bangun masjid, kita masukkan peluntung, dinggo bangun pengairan air, insya Allah ada pahalanya. Pahala dari orang yang memanfaatkan hal tersebut. Manfaat air apa? Buat minum. Orang minum buat tenaga, tenaga buat ibadah, ibadah mendapatkan pahala, pahalanya mengalir lagi. Kita mendapatkan pahala karena membantu, kemudian kita mendapatkan pahala dari beliau karena beliau memanfaatkan apa yang kita sedekahkan. Masya Allah, sedekah jariah. Yang pertama sedekah jariah. Nah, tapi Ustaz, kalau saya nggak punya uang gimana? Ya pakai tenaga. Nah, kula nggih pun lontang-lantung rono rene srenek tenagane Ustaz. Masih ada ilmu amalan yang kedua. Napa amalan yang kedua? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat niku yang bagaimana? Ilmu yang dapat dimanfaatkan orang lain. Nah, di sini ada ulama yang mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu terutama ilmu agama. Jadi, kita ngajari, mungkin di sini ada pengajian ibu-ibu sing khusus khusus belajar baca Quran, khusus memperbaiki tajwid, atau bahkan khusus belajar baca Iqra. Enggak masalah, itu juga ilmu bermanfaat. Baca Iqra itu bernilai pahala mboten Ustaz? Bernilai pahala. Karena apa? Karena kita belajar ilmu yang akan kita gunakan untuk memahami
Al-Quran. Jadi kita mengajarkan dapat pahala, kita yang belajar dapat pahala. Itulah yang disebut ilmu bermanfaat. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Mungkin ada temannya, ada ibu-ibu lain, "Bu, aku diajari maca Quran, gelem ora? Ayo maca Quran." Diajarilah raketang aba, ta, aba. Kan seperti itu kan? Nah, itu bernilai pahala sekali, ya, bernilai pahala. Pahala beliau dapat, pahala kita dapat, pahala beliau ke kita. Ya kan? Man sanna sunnatan, barang siapa man sanna sunatan sapa wonge sing duduhi sunatan kebaikan, salah satu amalan hasanatan yang baik, falahu ajrun, dia akan mendapatkan pahala. Jadi barang siapa yang menunjukkan seseorang itu pada amalan sebuah kebaikan, falahu ajrun misla dzalik, dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Misal seperti apa? Ya, kita misal membaca, kita tadi mengajari baca Al-Quran, mengajari Iqra. Nah, kita mendapatkan pahala dari mengajari, kemudian mendapatkan pahala dari yang diajari. Yang ngajari niku ngajari wong liya. Nah, ngajari wong liya, dia kan dapat pahala. Masya Allah, pahala wong liya dapat ke kita 2. Wong liya lagi ngajari 3. Masya Allah, beribu-ribu pahala insya Allah kita dapatkan dari apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, niki monggo pramila, mulai dari sekarang kita mulailah menggalakkan untuk belajar agama. Nah, tidak cuma sebatas mengajari. Ustaz, kula mboten mboten pede yen ajeng ngajari niku wonten mboten mengke ilmu liyane sing saged dibagi. Ya, misal ngoten niku nggih. Ya saged ada ilmu lain, ilmu yang bermanfaat. Misal napa? Ngajak pengajian. Nah, niku juga termasuk pahala Bapak Ibu sekalian. Ngajak pengajian itu juga ilmu bermanfaat. Kita dapat ilmu, orang yang kita ajak dapat ilmu. Kita mengamalkan ilmu dari pengajian tersebut. Orang yang datang pengajian, mengamalkan pengajian, dapat ilmu dan dapat pahala juga mengalir ke kita. Jadi tidak ada kata ora iso. Insya Allah semua bisa. Semua tergantung niat dan tergantung kesungguhan kita. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal yang kita lakukan tergantung pada niat. Berarti ini pentingnya juga kita berniat. Jadi sholat ini orang mau sholat harus sholat nang masjid. Nah, itu doang supaya apa? Supaya menggugurkan kewajiban. Tidak seperti itu. Tapi nopo, niatkanlah sholat kita, semua amalan kita untuk Allah, agar nopo, agar pikantuk pahala yang besar. Nah, nanging kalau kita cuma niatkan sholat, poso, itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, kita hanya dapat capeknya saja, tidak dapat pahalanya. Jadi mulai dari sekarang kita niatkan semua itu ibadah itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi ilmu yang bermanfaat. Tadi sedekah jariah sabun, membangun masjid, kemudian mengaliri sungai, kemudian apa? Membangun sumur bagi yang kekurangan. Bahkan penerangan jalan pun juga bisa menjadi sedekah jariah. Mungkin di sini ada yang belum apa? Jalannya belum terang, atau yang paling anu juga sing rada abot iki biasane membuka lahan untuk orang jalan menuju masjid. Itu kadang berat. Kalau masalah tanah itu sangat sensitif biasanya ya Bapak Ibu. Tanah sak cilik berarti kita perbatasan sama tonggone kayak tanah kena setengah meter atau setengah senti wis muni-muni, ya, seperti itu. Padahal jika tanah ternyata tersebut dimanfaatkan orang untuk jalan dan jalan itu menuju masjid, setiap langkah orang itu dinilai pahala. Coba berapa pahala yang akan kita dapatkan. Nah, itulah disebut dengan konsep sedekah jariah. Jadi jangan jangan takut, jangan ragu-ragu kalau mau bersedekah jariah. Kemudian yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat kan sudah, kita datang ke pengajian, kita share info-info pengajian, atau kalau kita nggak bisa ngajari, iki lho enek tontonan apik, video apik nang YouTube mungkin. Nah, sekarang zamannya YouTube ya, semua itu ke YouTube nonton ini ya, coba ditonton. Oh iya bagus,
dia ketagihan nonton lagi. Ini konten yang bagus ya. Tonton ternyata ilmu, cara sholat yang baik. Nah, misal kayak gitu dipelajari, dia praktekkan, insya Allah pahala dari beliau itu juga mengalir ke kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi benar-benar kita manfaatkan selagi kita masih hidup. Nah, yang ketiga, apa? Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Awalatun solihun yad'u lahu. Awalatun atau awalatun anak solihun soleh yad'u yang mendoakan lahu kedua orang tuanya. Ini sangat penting apa? Mendidik anak kita. Ya sudah punya anak, yang sudah punya anak, yang mulai mendidik anak, coba kita mulai dari sekarang, didik anak atas dasar landasan agama. Karena apa? Kita akan beragama Islam, ya kan? Kita didik anak kita untuk berlandaskan agama. Agar apa? Nah, agama itu yang akan menunjukkan jalan nanti kepada anak kita, dan anak kita mendoakan orang tuanya. Coba kalau kita tidak mengajari agama, kita tidak mengajak anak kita untuk sholat misalnya. Apa kita cuma ngakon anak yo kono kowe sholat nduk nang masjid ono yo jam semene lho. Ayo gendang salat qomat itu. Tapi orang tuanya ke sholat ke masjid enggak? Ya enggak. Nah, itu juga salah. Berarti contoh yang cara mendidik yang paling benar adalah dengan mencontohkan anak kita. Ayo nduk sholat nang masjid, kita sholat bareng-bareng. Nah, itulah yang disebut anak soleh yang akan mendoakan orang tua. Kita mendidik anak kita mengarahkan anak kita memberikan pendidikan yang layak. Itu pun juga sudah termasuk anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena nopo? Kita hidup di dunia ini kan tidak lama, Bapak Ibu sekalian. Innal mauta wa'idun. Sesungguhnya kematian itu menjadi nasihat. Matian itu akan menjadi nasihat bagi kita semua. Dan kematian itu adalah kepastian, ya kan? Kita tidak tahu, tapi kita tidak tahu kita mati itu kapan. Ada yang tahu? Tidak ada. Hatta malaikat, nabi pun yang nabi yang sungguh maksum, terlepas dari dosa pun tidak tahu kapan meninggal dunia. Apalagi kita orang yang biasa seperti ini. Maka dari itu yang bisa kita lakukan mempersiapkan segala amalan tersebut, ya kan? Ya mulai dari bersedekah tadi, kemudian menuntut ilmu tadi, kemudian mendidik anak. Karena kita akan dipertanyakan nanti, Allah akan memberikan pertanyaan juga. 5 pertanyaan, yang paling penting 3 pertanyaan kubur. Nah, ini juga manfaat dari ilmu bermanfaat apa? Supaya kita bisa menjawab 3 pertanyaan kubur. Ada yang tahu pertanyaan kubur? Sing nomor setunggal napa? Man rabbuka. Usane sapa jenengmu? Enggak kan? Man rabbuka itu pasti pertanyaan. Ya fulan, man rabbuka? Wahai fulan. Mungkin namanya Pak Ijo. Wonten sing Pak Ijo mboten nggih? Mboten nggih. Wonten. Napa ganti? Ahmad. Ya Ahmad, man rabbuka? Wahai Ahmad, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang berilmu, pasti insya Allah dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, siapa nabimu? Man nabiuka? Siapa nabimu? Ya Ahmad, man nabiuka? Wahai Ahmad, siapa nabimu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga. Bukan. Pertanyaan ketiga, madinuka? Apa agamaku? Dinuna Islam. Agama kami adalah Islam. Nah, itu pertanyaan. Sebenarnya gampang. Gampang tuh pertanyaannya? Gampang. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Gampang banget pertanyaannya. Tapi orang yang bisa menjawab itu hanya orang yang dirahmati Allah. Di kuburan kita tahu seperti ini, kita tahu kita tahu pertanyaannya, kita tahu jawabannya. Tapi belum tentu Bapak Ibu kita tahu, kita bisa menjawab semua itu ketika nanti kita di akhirat. Kenapa? Karena apa? Kita butuh ilmu. Semua itu butuh ilmu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Berarti kita butuh ilmu tentang pengetahuan tentang Allah. Siapa Allah itu?
Ma'rifatullah, Allah itu ternyata Tuhan kita. Allah adalah Rob kita yang menciptakan kita dari bayi cenger sampai tua keriput dan sampai meninggal. Allah yang menciptakan kita, ya kan? Kemudian dua, siapa nabimu? Muhammad. Ada yang sudah kenal Nabi Muhammad? Ada yang merasa kenal Nabi Muhammad? Saya pun juga belum merasa kenal Nabi Muhammad. Tapi kalau Muhammad yang lain banyak saya yang kenal. Nah, Muhammad, siapa nabimu? Muhammad. Kita bisa jawab, tapi sudah tahu kan? Tahu nggak kita siapa itu Muhammad? Apakah kita tahu? Belum. Makanya cara mengetahuinya dengan apa? Dengan belajar mempelajari sirah nabawiyah. Sudah ada kajian sirah nabawiyah dulu kan? Sudah ada dulu. Sekarang ada lagi? Belum ada. Bisa diadakan kajian sirah nabawiyah. Supaya apa? Supaya kita cinta kepada Rasulullah. Cara cinta kepada Rasulullah yang pertama, kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Gampang loh, sunnahnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan tanpa kita sadari kita sudah melakukan banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Contoh, berdoa. Setiap amalan, setiap kegiatan, setiap perbuatan kita dari tidur, bangun sampai tidur lagi, berdoa tidak? Berdoa, ya kan? Sampai kita dari bangun tidur lagi kita berdoa. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu bangun tidur, ngolet-ngolet, kucek-kucek. Nah, dah masuk menuju ke kamar mandi. Biasanya toyan kan ke kamar mandi bangun tidur, masuk kamar mandi, berdoa tidak? Berdoa. Pripun doane? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal hubais. Berdoa. Kemudian sebelum masuk pakai kaki kiri ya. Jadi masuk ke tempat-tempat yang kotor itu pakai kaki kiri. Kamar mandi itu adalah tempat kotor, kumpulan minal khobasi wal khobais. Ada yang mengatakan khobasi wal khobais itu jin perempuan maupun jin laki-laki. Nah, jadi kalau kita udah masuk doa itu nggak ada yang bisa melihat aurat kita. Ya, jin hatta jin itu nggak bisa, hanya kita Allah, ya, seperti itu. Jadi jangan lupa berdoa. Mau masuk kamar mandi berdoa dan jangan lupa kaki kiri. Itu sudah disunahkan Rasulullah. Berarti kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah tanpa kita sadari. Sadar betul? Betul. Karena apa? Itu sudah jadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu kita tumbuhkan untuk kesadaran dan kita berusahakan untuk menjadikan apa? Pahala. Dengan apa? Dengan niat dan kita sadar. Wah, aku niat iki arep mlebu kamar mandi, donga. Nah, habis itu aku ini nganggo kaki kiri. Ingat, sesuai Rasulullah, catat pahala malaikat. Udah 2 pahala. Masuk kamar mandi, wudu, toyan, selesai keluar, berdoa lagi. Doanya apa? Ghufranaka. Karena di sana di kamar mandi diliputi dengan apa? Khobais ya, khobais kejelekan-jelekan, maksudnya juga najis-najis. Kita keluar dengan ghufranaka, ya Allah ampunilah aku, lindungilah aku. Nah, keluar menuju sholat, menuju ke masjid, berdoa. Hafal doa pergi ke masjid? Lupa ya, besok dihafalkan. Saya juga lupa. Allahumma ja'alni fi qalbi nuron, ya kan? Wa fi basori nuron, wa fi sam'i nuron. Allahumma wa fi basori nuron, wa fi sam'i nuron, wa an yamini nuron, wa an simali dari kanan cahaya, dari kiri cahaya, wa an amami nuron, wa min tahti nuron. Allahumma a'tini nuron. Ya Allah, ketika mau menuju ke masjid, ya Allah, Allahumma ja'alni fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya untuk menuju ke masjid, diberikan cahaya. Wa fi basori nuron, penglihatanku cahaya, berikanlah penglihatan cahaya kepada penglihatanku. Wa fi sam'i nuron, wa fi amami wa an yamini an simali, dari kanan kiri. Jadi semoga kita dilindungi dari rumah menuju masjid. Kita minta cahaya apa? Cahaya perlindungan agar kita istiqomah menuju ke masjid. Nah, ini juga PR bagi saya untuk senantiasa mengamalkan, ya kan, berdoa menuju masjid. Kemudian doa masuk masjid, ada doanya gimana?
Allahumma tafli abwaba rahmati. Nah, kita sholat, loh Masya Allah, dari awal kita bangun sampai nanti selesai, terus mau makan doa, selesai makan doa, pakai baju doa, melepas baju doa, mau bekerja, naik kendaraan berdoa. Masya Allah, pahala kita begitu banyak. Tapi tapi sayang kita terkadang tidak menyadarinya, ya kan? Itu amalan gampil gampang. Ya kan, mudah apa mudah? Mudah sekali amalan-amalan tersebut tanpa kita sadari, tanpa kita niatkan untuk Allah. Nah, mulai dari sekarang kita mulai niatkan amalan tersebut, kita mulai lagi berusaha untuk bahwasanya ini aku ikhlaskan, amalkan untuk Allah agar aku mendapatkan pahala. Nah, dari semua amalan tersebut kita ajarkan ke orang lain. Masuk ke nomor 2, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Nah, kemudian dari amal tersebut kita ajarkan ke anak. Masuk nomor 3, anak yang soleh. Loh, berarti kan setiap hari, setiap waktu amalan kita itu bernilai pahala. Cuma kita yang tidak menyadari bahwa amalan-amalan kita bernilai pahala, ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian itu tadi baru pembukaan. Masya Allah. Itu tadi baru pembukaan, Bu. Enggak. Kemudian nah, Allah SWT tidak hanya mencatat amal perbuatan kita, namun juga Allah mencatat semua pengaruh dari perilaku perbuatan kita, ya kan? Jadi tidak cuma amalan yang dicatat. Berarti tidak cuma amal kebaikan. Ya, tapi perilaku perbuatan kita juga akan dicatat, ya, baik itu perbuatan yang buruk maupun itu perbuatan yang baik itu yang bernilai pahala ataupun yang bernilai dosa. Jadi harus kita senantiasa berhati-hati. Sebagaimana Allah berfirman, Inna nahnu nuhyi wa numit. Sesungguhnya aku menghidupkan dan mematikan, wa naktubu ma qaddamu, dan aku mencatat semua yang telah kalian lakukan. Nah, ini kita harus mengingat-ingat bahwasanya semua amal kita dicatat malaikat, ya kan? Semua amal kita dicatat malaikat. Kemudian wa atharohum wa kullu syai'in ahsoina, dan semua kami kumpulkan, dan semua itu berkas-berkas itu, catatan-catatan tersebut kami kumpulkan fi imamim mubin, dalam kumpulan catatan-catatan amal yang nyata, ya kan? Bahkan amalan kita, mati kita, kehidupan kita, kemudian pahala kita itu sudah tercatat dalam Lauhil Mahfud, buku catatan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus piye mikirnya penciptaan langit dan bumi? Kita nggak usah perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu, tapi kita harus meyakini, ya kan? Karena apa? Kalau kita pikirkan, kita tidak akan sampai untuk memikirkannya, karena kuasa Allah itu sangat besar. Bahkan kita memikirkan, kok bisa Allah menciptakan bayi dari pertemuan dua mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Nah, kita tidak bisa memikirkan. Itu pun ada hadisnya, kan? Inna ahadakum, sesungguhnya satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, Allah menciptakan kalian fi batni ummihi, dalam perut ibumu, arba'ina yauman, selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan, maka akan menjadi segumpal darah selama 40 hari, misladalik. Summa yakunu mudghah, mudghah itu segumpal daging, misladalik, selama 40 hari. Summa yursalu alaihil malak, maka disuruhlah malaikat, yursalu alaihil malak wa yanfuhu fihi ruha, kemudian ditiuplah ruh kepada bayi, calon bayi tersebut. Berarti 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Berarti selama 4 bulan itu kita malaikat disuruh meniupkan ruh. Nah, berarti kan 4 bulan itu sudah ada ruh, ya. Sudah ada ruh di dalam kandungan ibu. Wa yanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin.
Wa yu'maru, dan memerintahkan untuk menetapkan 4 perkara, arba'i kalimatin. Nah, di dalam kandungan kita sudah ditetapkan 4 perkara. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin an rizkihi, rizkinya, ajalihi wa ajalihi, amalihi dan amalnya, wasakiyun au sa'idun. Dan wasakiyun au sa'idun, apakah dia nantinya akan bahagia atau akan sengsara. Semua itu sudah Allah tetapkan dalam Lauhil Mahfuz selama 50.000 tahun lalu. Nah, kita sekarang tugasnya apa? Tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini apa? Beribadah. Ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak kuciptakan manusia dan jin. Nah, ini bukan berarti jin itu juga makhluk, sama-sama makhluk kan kita. Jadi nggak usah takut kalau ada jin. Ya. Kalau kata Ustadz Abdul Aswad, salah satu guru saya, Ustadz Abdul Aswad itu, jin itu, Bu. Kalau kita ketemu jin, jangan takut. Karena apa? Dia itu cuma menyerupai saja. Dia juga nggak bisa mengganggu kita, insya Allah tidak bisa. Nah, kalau kita ketemu udah, kalau bahasa beliau tuh, kuwi kepruken nganggo watu kuwi ya mati jine. Benar. Itu nyata. Beliau pernah berkisah, ketemu salah satu orang ketemu jin. Ternyata jin itu dikepruk itu juga bisa mati. Ya. Berarti kan itu sebagai tanda bahwasanya jin itu juga sama kayak kita. Manusia, cuma beda alam. Dia di alam gaib, kita di alam nyata. Dia nggak terlihat, tapi kita terlihat. Tapi kita juga bisa melihat dia. Dia hadir cuma sebagai menyerupai apa yang ada di pikiran kita. Jadi janganlah takut. Insya Allah aman. Ada jin, ya udah, kalau kita ada yang gemeteris berdoa. Insya Allah pergi. Nah, itu lagi kita kembali lagi tadi. Wa yang fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin an rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, au sa'idun. Rizkinya, jadi rizki kita sudah ditentukan. Kita tinggal berusaha mencarinya. Kita ikhtiar mencarinya. Bukan cuma tengok-tengok, delongap, tapi kita juga berikhtiar untuk mencari rizki. Ajalihi, ajalnya. Ajal sudah ditentukan. Ya, ajal sudah ditentukan. Kita tidak usah terlalu takut untuk kapan aku mati, gitu kan? Kapanan, nggak usah terlalu dipikirkan, tapi tugas kita adalah untuk beribadah. Kita perbanyak amal. Ajal sudah ditentukan, tapi kita juga perlu bersiap-siap untuk menghadapi ajal, ya kan? Persiapan kita untuk menghadapi ajal dengan apa? Dengan amalan. Kemudian wa ajalihi wa amalihi, amalnya kita juga sudah akan ditentukan, tapi kita berusaha untuk merubahnya. Dari amalan buruk kita rubah menjadi amalan yang baik. Takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, ya kan? Takdir sudah ketetapan Allah, tapi ada yang bisa dirubah. Ketika orang sudah selesai rizkinya, maka matilah orang tersebut, meninggallah orang tersebut. Jadi kalau kita masih gesang, masih sehat, masih bisa di sini, berarti Allah masih memberikan rezeki. Walaupun kita orang duwe duit, itu kan? Ya tidak apa-apa lah, Bu, kan? Tapi kita masih diberikan kehidupan. Itu rezeki, perlu disyukuri. Ya kan? Kita masih diberikan kehidupan. Nah, kalau orang yang sudah mati apa bisa beramal? Tidak. Seperti itu. Kemudian sakiyun au sa'idun. Sakiyun wa sa'idun. Sakiyun sengsara, sa'idun bahagia. Oh, berarti bahagiaku, sengsaraku itu sudah ditentukan Allah ya. Ya sudah ditentukan Allah. Cuma itu tadi kembali ke takdir tadi. Takdir ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Kalau kita berbuat buruk terus, berarti ya itu takdir sakiyun. Makanya disebutkan sakiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara. Bukan disebutkan bahagia tok atau sengsara tok. Itu berarti sebuah pilihan kita mau bahagia atau pilihan kita mau sengsara. Nah, itu sebuah pilihan. Takdir yang bisa kita rubah. Nah, kemudian inna ahadakum, bahwasanya sesungguhnya di antara kalian fayak malu bi amali ahlin nar. Nah, ini juga termasuk lanjutannya tadi, bahwasanya salah satu di antara kalian beramal dengan amalan neraka. Terus
fayamalu bi ahmalil nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun, sampai jarak antara kita dan neraka itu 1 jengkal, ya. Hatta yakunu bainaha wa bainahu illa diraun fa yusbiqu alaihil kitab, maka catatan takdir mendahulinya, fa amalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nah, dari di sini kita dapat kita pahami bahwasanya orang pun yang berbuat keburukan tadi, sampai keburukan itu mau menghantarkan orang tersebut kalau mati tinggal jaraknya sejengkal dengan neraka, akan tetapi dengan takdir yang dia rubah sendiri, dia berusaha baik, kemudian dia berusaha bertaubat, bersabar, kemudian catatan amal kebaikan tadi ternyata mendahuluinya. Dia mau masuk neraka, ditimpalah catatan amal kebaikan, dia tidak jadi masuk neraka, maka dia masuk surga. Nah, itu pentingnya amalan tadi. Nah, karena tema kita apa? Amalan. Nah, pentingnya amalan-amalan tadi. Dia mau masuk neraka, amalan dia apa? Tobat. Amalan dia apa? Sabar dari kemaksiatan. Wah, alhamdulillah tobatnya diterima Allah, tobatan nasuha, amalannya diterima Allah, maka dia langsung masuk surga. Begitupun sebaliknya. Jadi tidak ada jaminan orang soleh bisa masuk surga kalau ternyata dia tiba-tiba keblinger. Tidak ada jaminan. Hadis lanjutan hadis tadi, inna ahadakum fayamalu bi amali ahlil jannah. Tadi kan ahlun nar, sekarang ahlil jannah. Nah, tinggal sejengkal, amal jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi fayamalu bi amali ahlil nar, dia mengamalkan amalan neraka atau amalan maksiat, fayadkhuluha, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu tidak ada jaminan orang jelek itu mesti mlebu neraka, tidak ada jaminan orang apik mesti mlebu surga. Nah, yang menjadi jaminan adalah apa? Diri kita sendiri. Dengan apa? Kita mau merubah dalam kebaikan atau merubah dalam keburukan. Ada orang yang Islam, mengajarkan Islam, mendakwai Islam, qadarullah dia murtad. Pernah dengar ceritanya? Pasti pernah. Banyak dah? Banyak sekali, ya kan? Ada juga yang mendakwahkan kepada kesesatan, kemaksiatan, tapi ternyata dia diberi hidayah oleh Allah Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ada tidak? Ada, banyak. Di kalangan sekarang ada banyak sekali. Nah, maka dari itu kita selalu senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai pembolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Nah, ini doa yang senantiasa harus kita ucapkan juga. Ya, ucapkan agar apa? Agar kita teguh, agar kita kuat dalam keislaman. Jika tidak, ya apa? Ya kita balik lagi nanti. Kita kembali ke maksiat. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih lama Ibu ya. Masih lama ini. Baik, kemudian pengaruh amalan kita yang kerjakan. Baik, Allah SWT tadi telah mencatat semua amalan kita. Nah, pengaruhnya apa? Semua amalan yang kita kerjakan itu banyak sekali pengaruhnya. Pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perbaiki sholat, insya Allah amalan yang lain akan bagus. Nah, utama berarti kan utamanya apa? Kita perbaiki sholat. Sholat kita perbaiki. Okay? Karena amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Dan berarti karena amalan yang paling pertama akan dihisab itu menunjukkan istimewanya sholat, ya kan? Istimewanya sholat. Berarti orang yang sholatnya apik, sregep, rutin, rajin, tepat waktu, berarti insya Allah amalan setelahnya, amalan yang lainnya pun juga mengikuti seperti itu. Ya apik, sregep, rajin, tepat waktu. Nah, apabila sholatnya bolong, setahun pindo, ya kan? Setahun pindo apa? Idul Fitri, Idul Adha. Wonten nomor iki? Kata atau sholatnya seminggu pisan apa? Jumatan. Apa salate napa sedina mung ping 3 apa? Subuh, maghrib,
isya. Sing ketok kan niku kan subuh, maghrib, isya. Liyane kan ra ketok. Duhur aku cek kerja ya kan. Asar aku lagi mulai saka kerja ya gitu kan. Nah yang ketok apa subuh. Nah subuhan kok dirasani Pak iki ya. Ra maghriban nanti ya jare cek kerja wis maghrib masuk ro mulih-mulih. Nah, seperti itu kan. Nanti atau sehari 3 kali kayak minum obat ya. Subuh, maghrib, isya. Nah, itu nanti akan dihisab. Ya. Itu nanti akan menunjukkan bagaimana kelakuan kita atau bagaimana perbuatan kita selanjutnya, ya kan? Nah, maka dari itu monggo mulai dari sekarang kita mulai perbaiki sholat kita. Banyak sekali cara-caranya, memperbaiki bacaan, memperbaiki gerakan, ya kan? Dan paling utama, yang paling penting juga memperhatikan waktu sholat. Biasanya kadang ibu-ibu waduh, cek jam semene niku nanggung. Mungkin asar jam 3 kan, terus sholat duhur jam 12. Aku sih asar mepet ke setengah 3. Ben go sisan sholat asar. Yen sisan, kalau enggak, ayo percaya betul. Kayak gitu kan? Banyak enggak? Ya banyak. Wes itu mepet-mepet ke asar. Baru gue asar sik lah mepet-mepet ke maghrib cek jam 6 iki cek jam 5 cek enek setengah jam gitu. Nanti masa mepet-mepet ke isya mepet ke wah subuh kan waktunya panjang, ya kan? Dari jam berapa? Habis adzan sampai sebelum adzan subuh. Panjang banget kan? Nah, baru gue keturun ke tangi, kedandapan astagfirullah aku hurung sholat subuh. Nah, Ustaz, niku napa? Niku pengalaman ya Ustaz. Pengalaman dulu ketika belum tahu ilmunya. Maka dari itu setelah kita tahu ilmunya ya kita terapkan. Allahu Akbar, wah adzan boleh nggak sholat? Boleh, karena sudah masuk waktu. Ya sudah, langsung aja adzan, langsung aja sholat, selesai. Cuma 4 rakaat loh Bu, yang paling panjang itu cuma 4 rakaat, ya kan? Ada yang lebih dari 4 rakaat? Nggak ada. Kalau lebih itu berarti salah kan? 4 rakaat yang paling panjang, yang paling pendek 2 rakaat. 4 rakaat 5 menit cukup nggak? Cukup nggak? Cukup Bu, bagi yang nggak bacaannya mau Al-Fatihah kulhu, cukup 4 menit itu. 1 menit Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tapi kita tidak khusyuk. Nah, maka dari itu 4 rakaat paling 10 menit lah. Nggak ada mungkin 10 menit itu 4 rakaat. Apalagi apalagi duhur asar yang tidak dijaharkan. Yeah. Yang tidak dilafalkan. Kadang kan kalau di imam, waduh, sholat maghrib imamnya sapa to? Pak Awah itu banget bacaannya kan. Kadang kayak gitu kan, tapi nggak apa-apa. Itu hikmah yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita sholat, ikuti bacaan panjang, tambah baca bacaannya, tambah banyak babanya. Coba nanti insya Allah saya doakan semoga bisa umroh haji ya Bapak Ibu sekalian. Nanti rasakanlah di sana, ya. Rasakanlah di sana gimana nikmatnya sholat panjang itu. Pegel banget. Saya pun juga merasakan pegel Bapak Ibu sekarang. Suatu pegel tapi apa? Karena bacaannya bagus. Kita bisa memahami. Nah, kita menikmati, ya. Menikmati sholat, ya Masya Allah. Kita nggak kerasa. Sholat tarawih di sana berapa jam? Berapa jam sholat tarawih? 1 rakaat 1 juz. Gimana Mbak? 1 rakaat 1 juz di 10 hari terakhir. Belum nanti kalau ada doa kunutnya, kunut nazilah ya. Doa kunut saya sudes yang sering kita dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu namanya saya sudes. Itu kalau sudah baca doa kunut itu sampai setengah jam sampai 1 jam. Nah, kita paribasan nama sholat witir karek sak rakaat ngaduk kunutnya suwe banget. Akhirnya kan kunut mau sini subuh ada kunut kan cuma sebentar kan, ya kan? Cuma sebentar itu nggak ada semenit sudah selesai. Nah maka dari itu makin panjang sholat makin banyak pahala. Itu tadi perbaiki sholat kita, okay? Perbaiki sholat kita karena itu amalan yang paling dihisab, paling pertama dihisab sebelum amalan-amalan yang lain. Nah itu yang paling penting. Kemudian setelah itu amalan yang lain yang akan dihisab yaitu hak-hak orang lain, ya. Hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan, baik itu berupa utang. Nah, ini biasanya saya berupa utang ataupun berupa janji utang. Itu adalah hak orang lain. Ketika kita sudah melafalkan, kita mengucapkan, kita minta, harus hati-hati.
Karena apa? Itu dua itu tidak bisa serta-merta ketika kita mati itu kita dapat ikhlas. Ya kan? Ikhlas gak utangnya dibayar? Ikhlas? Masya Allah, bagus ini Bu kalau ikhlas Bu. Kalau saya tuh ya rada amat ya Bu. Enggak, ke ikhlas ya lah. Ya ikhlas Bu kalau utangnya saya urung ya Bu, ikhlas Bu. Kalau utangnya 1 juta, 2 juta ya aduh Ustaz, mikir Ustaz, anak rung bayar sekolah, cicilan panci, kompor yang nyicil-nyicil itu kan. Masih banyak. Nah itu tadi, kalau hambanya kepada Allah itu pasti Allah ampuni ketika kita di akhir. Karena apa? Allah Maha Al-Ghafur, ya kan? Allah Maha Pengampun, Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Nah ketika kita ada kewajiban, ya kita berdoa sih. Nanti kita bisa mengedepankan amalan ketika kita mau dihisab oleh Allah. Ya Allah, aku dulu di dunia sedekah. Nah, ingat ya nanti ketika di padang mahsyar itu satu persatu Ibu, Bapak Ibu sekalian, satu persatu kita akan diadili. Dan jaraknya matahari sama kita cuma segini Bu. Panasnya pol itu kan. Cuma segini jarak kita, dan itu kita menunggu orang dari manusia paling pertama siapa? Adam, sampai yang terakhir wallahu alam nanti siapa, itu akan diadili satu persatu. Bagaimana? Bayangkan Nabi Adam yang beribu-ribu juta-juta tahun yang lalu sampai nanti kapan diadili dan antri satu persatu. Tidak bisa nyerobot ya, antri satu persatu. Tidak bisa dua-dua, ayo dua-dua ini antri, tekoni satu itu nggak bisa. Nanti satu persatu sampai dia terbuka semua keburukan, terbuka semua kebaikan, sampai tangan, mulut kita dibungkam, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara. Ya Allah, dulu aku dibuat untuk mencuri. Ya Allah, dulu aku dibuat untuk pergi ke mana maksiat. Itu yang berbicara anggota tubuh. Mulut kita dibungkam, bahkan mulut pun, lidah kita pun nanti juga akan mengucapkan sendiri tanpa kita yang bisa mengontrolnya. Ya Allah, aku biyen dinggo ngrasani tanggane. Ya, sing suka ngrasani iki ya, gibah ini kan. Yo, minta maaf sih. Ngapunten yu. Yen kula ngrasani jenengan. Ayo minta maaf dulu ini. Karena apa? Itu juga nanti. Nah, salah satu ini juga gibah ini juga akan di Ibu. Maaf ya. Gibah tuh ngrasani sing ora apik ya. Itu juga akan dihisab. Nah, semua akan menyuarakan atau semua akan berbicara. Mata kita akan bicara, ya Allah, aku dulu dibuat untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, aku dibuat untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, aku diisi dengan makanan dari harta-harta yang haram. Nah itu, maka dari itu kita introspeksi diri. Nah kemudian hak manusia kepada hak manusia yang lain yang tidak akan selesai ketika di dunia akan ditagih di akhirat kelak. Nah, kalau di dunia rampung. Wingi aku utang 1.000 tak sauri lunas. Lunas ya, ikhlas. Aku wingi utang 1 juta tak sahur lunas ya, ikhlas. Selesai. Tidak ada nanti di akhirat. Nah, ketika di akhirat aku masih punya utang ke dia. Lah kok dia orangnya sugih Ustaz. Mobilnya turah-turah, motor turah-turah, beras turah-turah Ustaz. Mosok ya mau utang 1.000 ya ditekoni, mosok yo mesti wis ikhlas kok Ustaz. Mesti sing iso mestekke siapa? Enggak ada kan? Mesti ikhlas enggak? Belum tentu ikhlas. Kita kan enggak tahu hati orang. Bisa jadi ngomong wae, iya aku ikhlas, wis nya ora apa-apa salah dibalekke. Tapi dalam hatinya kan kita enggak tahu. Nah, nanti di akhirat Allah pertemukan orang itu. Kamu A, kamu B. Masih ada muamalah, selesaikan di sini. Ya Ustaz, ya Allah, dulu aku dia dulu hutang ke saya ya Allah 1 juta, tapi dia nggak mau nyaur, saya tagih melengos terus, belenjangi janji terus, nah gitu kan. Tagih ayo sesok bulan depan ya, bulan depan nih sesok minggu ngarep, wah ini tanggung bayar SPP sih, balik lagi ke SPP tadi. Nah itu kan nanti ditagih ketika itu, habis itu gimana? Bener gak itu? Iya ya Allah seperti itu. Sekarang gimana penyelesaiannya? Amalan baik kita dilimpahkan kepada orang yang kita zolimi tersebut. Itu baru satu, belum yang lain yang kita gibahi, ditekani. Ya Allah, ternyata dulu dia gibahi aku, memfitnah aku ya Allah. Ya udah, cabut amalanmu kayak gini. Lagi tekani, ya Allah,
dia nyuri motorku gue bayar utang. Nah, cabutlah kita sampai amalan kita habis. Terus gimana Ustadz kalau amalan kita habis? Nah, ini yang paling mengerikan. Amalan kita habis, dosa dia diberikan kepada yang itu tadi. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung dari Allah dengan segala hal-hal yang seperti itu. Pramila monggo Bapak Ibu sekarang kita mulai perbaiki semua amalan kita mulai memperbaiki hati kita mulai memperbaiki langkah kita untuk menuju akhirat. Kita perbanyak bekal, kita perbanyak amalan karena kita nggak tahu, bahkan mungkin kita lupa dulu. Yang sepuh biasanya kita lupa dulu nem-nemane ngopo. Karena apa? Sepuh itu balik lagi ke anak-anak. Ya kan? Tinggal laku orang sepuh pasti balik lagi ke anak-anak. Gini apa betul? Ngerengek betul. Duh, kuwi lho, kita dipateni kompore. Duh, iki masak yo ngene iki ora kaya ngono kuwi. Kayak anak-anak. Anak-anak kan juga kayak gitu. Ini apa toh? Ini apa toh? Ini apa toh? Anak-anak kan kayak gitu kan? Orang tua juga akan balik kayak gitu karena orang tua pasti akan kembali ke anak-anak. Nah, apabila ternyata nanti masa kecil, ini juga mempengaruhi. Ngapunten saya ulang lagi, ini juga mempengaruhi. Ketika masa kecil diliputi dengan baca Quran, kemudian diliputi dengan pengawasan ini, masa besarnya pasti akan juga diliputi kayak gitu. Penyakit pikun, ini kata dokter, salah satu dokter teman saya, namanya Dokter Adhika Miyanoki Hafidhullah, dia spesialis saraf. Dia juga mengatakan biasanya pikun itu karena kebiasaan dia waktu kecil. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kebiasaan baik, insya Allah akan baik pula nanti. Bisa nggak pikun? Kebiasaan baik itu apa? Menghafal, membaca, ya kan? Membaca buku, membaca Al-Quran itu mengurangi kepikunan. Nah, seperti itu tadi kata teman saya, Dr. Adhika Miyanoki. Dan kita balik lagi tadi, maka dari itu kita perbanyak amal kita kurangi kemaksiatan kita kurangi ngerasani tonggone. Ya kan? Kita ngurangi utang mungkin kayak gitu. Utang itu hanya kalau kita benar-benar kepepet, benar-benar butuh. Nah, kalau yang punya ya kita bisa membersihkan harta kita dengan bersedekah. Nyolek tak wenehi wos kagem jenengan mugi bermanfaat, mugi berkah. Masya Allah, ya kan? Tanpa harus sebenarnya sebatin ya Allah aku nggak punya. Nah ini doa juga, ya Allah aku nggak punya uang, aku nggak punya makan buat. Tapi Allah akan mengabulkan mungkin lewat tetangga sampingnya. Ini tak kai sedekah makman, ini tak kai lawuh. Nah itu masya Allah. Nah seperti itu. Jadi kita perbaiki terus. Mungkin sekian Bapak yang dapat kami sampaikan dan nasihat untuk saya pribadi. Jadi semua tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu juga nasihat untuk kami pribadi. Jadi saya tidak terlepas dari dosa. Saya juga pasti ada dosa, ada salah. Jadi sekalian saya mohon maaf nanti sekiranya tadi kata-kata saya yang menyinggung perasaan ibu, yang ghibah atau yang ngutang, mungkin saya mohon maaf. Tapi nasihat ad-dinu an-nasihat. Nasihat itu adalah apa? Agama itu adalah nasihat dan nasihat itu pasti pahit. Nah, kalau yang legi namanya madu, terus yang legi. Yang legi namanya gula. Nasihat itu pahit sama seperti obat, ya kan? Nasihat itu pahit sama seperti obat. Tapi kita perlu minum obat nggak? Perlu kalau kita sakit. Pun nasihat, hati kita yang sedih, hati kita yang sakit diobati dengan nasihat. Sebagaimana kita sakit demam, loro, ngombe paramek biasanya bapak-bapak, apa panadol itu kan. Promak itu sakit, nah itu kan diobati. Obat itu pahit tapi hasilnya, manfaatnya membuat kita kembali sehat. Begitupun nasihat pahit, kita yang keblinger menjadi benar, kita yang sesat menjadi taat. Nah seperti itu ya, semoga bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum kami tutup. Ya Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, di dalam sholat itu bacaan sholatnya itu ada yang berupa satu ayat. Itu baiknya dihentikan, dicari gantinya atau
boleh dilanjutkan taruh di bawahnya itu ingat yang gitu. pertama, yang kedua ada seorang ibu punya anak tapi sholatnya hanya cowok, itu sholatnya hanya di rumah, maunya di masjid hanya sholat tarawih. Yang saya tanyakan, seorang ibu itu sudah berusaha bagaimana supaya anak itu mau sholat di masjid, sudah banyak melakukan supaya anak itu mau sholat di masjid, misalnya disuruh, diberitahu, diberi contoh, disodakohkan dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah seorang ibu itu besok di akhirat masih dimintai pertanggungjawabannya? Hanya itu yang kami tanyakan. Apabila ada kesalahan yang paling batin, dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang pertama terkait bacaan sholat yang lupa, ya kan? Bacaan sholat yang lupa. Ini sering betul? Sering. Ayat biasanya ya. Kalau enggak ayatnya loncat ke surat yang lain. Nah, sering kan? Kudune maca surat apa? Iki sing diwaca surat apa? Kudune maca surat napa? Al-Asr wal asri jadi atin watin kan? Innaladina amanu wa amilu solihati walahum ajrun ghairu mamnun, kudune jadinya napa? Innaladi wa amilu solihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Sering ini, enggak cuma 1 2. Jadi solusinya Ibu, ya kalau lupa hentikan, bisa hentikan, bisa langsung rukuk. Jadi baca surat dalam sholat itu, baca surat dalam sholat itu tidak harus full, maksudnya dalam 1 ayat. Mungkin nggih menawi ngeten, kita sudah hafal surat An-Nas, ternyata kita lupa ayat terakhir atau 2 ayat terakhir. Terus gimana solusinya? Ya sudah, kita berhenti di situ, kita rukuk langsung nggak apa-apa. Atau kita mau ganti ayat juga nggak apa-apa, atau ganti surat. Misal baca Al-Fatihah waladhdallin amin, terus qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Biasanya kayak gitu kan? Ilahin nas rupo lali kan, aduh ilahin nas apa lagi? Ilahin nas, astagfirullah, biasanya langsung istighfar gitu. Ya sudah, ilahin nas, Allahu akbar, rukuk nggak masalah. Atau ilahin nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, waduh lari lagi malah. Ya sudah, yang bisa aja. Jadi nggak apa-apa Ibu, mau dilanjutkan nggak apa-apa. Jadi kalau sudah lupa, udah mending berhenti di situ, ganti surat yang lain atau langsung rukuk saja. Nah, terus kemudian Ustadz, apakah nanti ini juga ada ilmu baru? Apakah nanti perlu sujud, ya kan? Sahwi? Nah, itu apakah perlu? Nggak apa-apa Bu, sujud sahwi. Nanti sujud 2 rakaat sebelum salam. Nggih, itu. Bacaannya sahwi itu, kalau yang nggak bisa bacaannya kayak bacaan sujud pada umumnya aja. Subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu, tidak masalah, tidak ada bacaan khusus. Sebenarnya ada bacaan, tapi kalau tidak ada hafal, mungkin baca itu sudah pas. Itu sujud sahwi. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua tadi ada anak laki-laki yang tidak mau ke masjid. Padahal orang tuanya ibu itu ayo tole nang masjid, bapak ibu ya nang masjid, ibu ya nang masjid. Sudah didoakan, sudah disedekahkan, kemudian sudah diajak. Kemudian pertanyaannya, apakah ibu itu nanti akan dihisab? Iya Bu, dihisab, tapi nopo sudah gugur. Dalam artian nopo, kan ibu sudah memenuhi kewajiban ibu. Sedangkan hidayah orang itu kita tidak bisa kita minta. Maksudnya hidayah itu hanya dari Allah yang hanya memberikan hidayah. Kita hanya berusaha. Saya juga ngomong ngalor ngidul ngetan kulon kayak gini ya, belum tentu orang menerima. Lah kuwi ustaze tenan ora kuwi. Jojo ngono ya ora nglakoni. Biasanya itu kan sering itu itu. Tapi ya itulah yang disebut istilahnya itu
itulah nanti yang akan kita terima, hal-hal tersebut yang akan terima. Tapi apa? Ya sudah, kita tetap utamanya nasihati, dakwai, sedangkan hidayah tetap di tangan Allah. Kita tidak bisa merubahnya. Itu dihisab, insya Allah dihisab sebagai amalan kita. Karena kita sudah berusaha. Ini ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah membuktikan, saya berusaha, ternyata sudah saya ajak, wes tak sedekahi. Nah, yang paling penting yaitu berdoa. Doa itu paling penting. Doa orang tua kepada anaknya itu tidak akan putus. Dan itu doa, salah satu doa yang paling diijabahi, terutama ibu. Ya. Maka dari itu kan Allah memerintahkan, hormatilah ibumu, baru ayahmu. Ibu 3 kali. Nah, ini sebagai seorang ibu memang berat. Ya. Ibu memang berat, pendidik ibu itu. Tapi pahalanya banyak. Bahkan ibu yang sering disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Jadi doa ibu makbul. Nah, karena doanya makbul, jangan doakan yang jelek, jangan ngerasani yang jelek. Allah Maha tahu. Misal anak putra-putrane nakal, anaknya nakal, ya doakan, ya Allah berikanlah petunjuk, walaupun dengan kita marah, tapi susah nggih. Kadang kita marah itu, ya Allah le, kowe kok ngene, kowe sesuk dadi opo, dadi wong elek, dan itu sudah masuk doa lho Ibu, hati-hati. Tapi ketika kita marah, ya Allah semoga Allah merahmatimu, Allah memberikanmu petunjuk. Nah, itu doa yang bagus. Tapi susah, karena apa? Perlu pembiasaan. Nah, itulah doa yang bagus. Bahkan ketika marah, Rasulullah ketika marah pun mendoakan yang baik, ya kan? Rasulullah ketika didolimi pun mendoakan yang baik. Tapi boleh nggak Ustaz kita mendoakan yang jelek karena kita didolimi? Ya sebenarnya boleh-boleh saja Bu. Tapi ada contohnya Rasulullah mendoakan yang baik. Kisah di Thaif, kisah Thaif, Rasulullah di Thaif berdakwah, ternyata dilempari batu oleh penduduk Thaif, dari anak kecil bahkan melempari batu, ya kan? Sampai dia Rasulullah naik ke bukit, kemudian malaikat bukit atau gunung tersebut bilang, ya Rasulullah, jika engkau mau saya timpakan bukit ini ke penduduk Thaif. Apa jawaban Rasulullah? Apakah jawaban Rasulullah? Ya, kono timpake kono, aku wis mangkel, anyel, jelek. Enggak seperti itu. Tapi Rasulullah bilang apa? Tidak, jangan saya mendoakan keberkahan, semoga nanti pasti akan lahir pejuang Islam di negeri Thaif. Sekarang nyatanya apa? Ada banyak sekali ulama di negeri Thaif, ya kan? Masya Allah. Nah, berarti seperti itu tadi nggak Ibu? Nggak apa-apa, jangan berkecil hati walaupun anaknya tidak mau ke masjid, belum mau ke masjid. Banyak doakan teruslah. Ya Allah, doa nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Allah Maha tahu. Yang penting hati kita, niat kita bagaimana untuk mendoakan anak-anak kita. Nih, seperti itu nggih, Ibu. Jadi jangan lelah untuk berdoa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Nggih, monggo. Ada yang lain mungkin? Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan nasib dan takdir itu dalam bahasa Bu. Nasib bahasa Indonesia, takdir enggak. Perbedaan nasib dan takdir itu kayaknya apa ya? Nasib itu gimana Bu kalau nasib itu Bu? Ya, sebenarnya itu sama saja, mungkin perbedaan bahasa saja ya Bu, bahasa penyebutan. Takdir itu bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Dirubah dengan ketaatan. Gimana cara merubah takdir kita supaya takdir kita baik? Ya cara merubahnya kita merubahnya dengan takwa. Ya. Wa may yattaqillaha fayaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya kan? Maka dari itu dirubahnya dengan apa? Dengan takwa, Ibu. Takwa, kita berusaha takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Gampang kan? Ya kan? Ngomong karek nglakoni sing dituntunke, ninggalke sing apa dilarang. Gampang banget, tapi memang susah prakteknya, ya kan? Susah. Hal-hal yang baik itu memang susah untuk kita lakukan. Hal-hal yang buruk sama saja susah untuk kita lakukan. Tapi apa? Nafsu kita yang mendorong kita condong kepada hal yang buruk. Ya kan? Misal salat nang omah salat masjid tepat waktu karo salat nang omah ora tepat waktu. Apik sing ngendi? Masjid tepat waktu. Ini bukan berarti sholat itu buruk loh ya, bukan. Maksudnya perbandingan sholat di rumah lebih baik atau sholat di masjid tepat waktu lebih baik atau sholat di rumah tidak tepat waktu lebih baik. Ya sholat di masjid tepat waktu lebih baik. Tapi kadang hati kita pengennya nang omah. Aduh Ustaz, aku wis kesel banget itu kan. Aduh aku sedino ngomong anak, masa umbah-umbah gitu kan. Arep leren wae ojek di opeli ya, mungkin seperti itu kan. Nah, sholat nang omah wae gitu kan. Terus bapak-bapak kan seharian udah kerja Ustaz, pulangnya sore gitu kan. Udah maghrib tuh saya mau selonjoran ngeleres meluruskan geger. Bahasanya seperti itu. Tapi apa ya itu tadi, sebuah kebaikan itu memang diliputi dengan kesusah-susahan. Kita butuh kesungguhan. Bagaimana kisah Maryam. Nah, Maryam itu Allah tafsirkan kan huzi bijid'in. Maryam kan disuruh menggoyangkan pohon kurma. Ya kan? Ketika dia mau lahiran itu kan, dia kelaparan nggak ada makan kan disuruh menggoyangkan pohon kurma. Bukan Allah menurunkan langsung kan? Di ayatnya kan disuruh menggoyangkan. Itu ada apa? Ada usaha. Kebaikan butuh usaha. Nah, sedangkan keburukan gampang, ya kan? Ya tadi ngomai tonggone, ngibahi tonggone gampang. Tapi ngerasani sing apik susah, ya kan? Seperti itu. Ngoten nggih, Ibu. Jadi semua itu kita kembali ke takwa kepada Allah. Nah, takwa tidak cukup dengan takwa, tambahan yang lain harus ittiba, mengikuti Rasulullah, ya. Mengikuti Rasulullah. Ikhlas disingkat imut, ikhlas muttabaah. Ikhlas amalan itu ikhlas karena Allah, imut muttabaah yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Jadi semua amalan yang kita lakukan kita ikhlaskan kepada Allah dan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengatakan, Ibu, monggo ada yang lain, bapak-bapak menawi. Cekap, sabun sakinah nawa dereng. Nazalat alaihimus sakinah kan, kalau di majelis ilmu kan akan nazalat alaihimus sakinah, akan mendatangkan ketenangan. Maka biasanya kan kalau majelis ilmu, doa mau bermajelis ilmu apa? Bismika Allahumma amutu ya. Biasanya bargen ya, coba pengajian biasanya gimana? Rabu-rabu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Kan tenang kan, sakinah. Tidur itu sakinah enggak? Sakinah. Coba kapan lagi kita sakinah kalau enggak pas di majelis ilmu? Jumatan, ayo. Jumatan Jumatan, sering kan? Jumatan. Sak durunge Jumatan ki orang ngantuk blas, yakin saya. Mangkat Jumatan seger waras brigas obar mandi kan, siram, habis siram mangkat Jumatan. Duduk lek. Innal hamdalillah. Tangi-tangi Allahu Akbar. Sudah langsung kesemutan aja ya Allah. Nah, biasanya kayak gitu. Maka dari itu kan Allah telah menjanjikan, bukan itu yang kita harapkan, tapi kan Allah telah menjanjikan nazalat alaihimus sakinah, akan ada sakinah, ketenangan dalam majelis ilmu. Nah, seperti itu. Maka dari itu rajin-rajinlah kita untuk bermajelis ilmu agar kita mendapatkan ketenangan. Ya, menawi cekap Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dari diri kami pribadi. Kalau ada kesalahan itu murni dari ucapan kami, mohon maaf ada menyinggung perkataan, perbuatan. Kemudian apabila dari kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikatnya dan guru-guru kami, ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita hidayah, memberikan kita kebanyakan nikmat kepada kita
sehingga kita dapat melalui kehidupan kita ini dengan sebaik-baik kehidupan. Ya, Allahumma atini fi qalbi nuron, kemudian Allahumma ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Baik, demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.